Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe kajian Ahad Pagi Sepanjang yang diampu oleh Ustadz Sarkun Al-Faruq, materi kajian akidah. Ustadz Nur Fadliansyah, materi kajian Tazkiyatun Nufus. Ustadz Sanif Ali Syahbana, materi kajian keluarga sakinah mawadah warohmah. Ustadz Salif Bahtiar, materi kajian pendidikan anak. Di dalam mendidik anak-anaknya. Ustadz Syamsuddin Asrori, Ustadz Wahyu Dwi Prasetyo, Ustadz Nasiruddin Abdul Halim, Ustadz Abdurrohim Sarjuman, Ustadz Dimyati, dan masih banyak ustadz-ustadz Ahlus Sunnah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'liman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengaosan Ahad Pagi kakung saha putri ingkang kinurmatan, alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten Masjid Al Hasanah. Biasane wonten gedung serbaguna nggih, gedung Desa Sepanjang. Lan mugi-mugi rawuhipun panjenengan sami wonten majelis menika saged napa dadosaken amal soleh ingkang piwales wonten ngarsane Allah kanthi ganjaran ingkang ageng. Allahumma amin. Enjang menika bahas napa niki pun bibar nggih bab hadonah sampun napa dereng sampun to? Sampun telas nggih. Sampun telas ingkang napa pembahasan kaitanipun pernikahan, fikih nikah sampun tuntas. Nah niki kalau wingi napa melih kan ngoten to. Kedah bab nikah melih napa balik tenggen bab ibadah kaitanipun fikih. Kalau wingi dos pun nggih kadosipun sepakat napa ngoten. Oh tetap masalah keluarga nggih. Oh nggih tetap seputar masalah keluarga. Dados bab boten lajengaken bab fikih nanging lanjut masalah keluarga nggih. Nah niki kinten-kinten bahas napa niki? Napa majelis takon riyen wonten pertanyaan napa mboten? Soale niki kedah musyawarah riyen. Nah, kula mengke ngaturi tema ingkang mboten pas kalian napa ingkang dibetahaken jamaah. Nah niki khawatiripun malahan kirang tepat ngoten. Nah, menawi kaitanipun bab keluarga lan niki fikih kan sampun paripurna nggih. Seputar fikih niku nggih mengke menawi masuk teng kitab ingkang langkung inggil niku nggih pembahasan boten benten sanget nggih, kaitanipun tasih masalah syarat nikah, tasih masalah seputar nafkah, seputar talak, seputar hadonah, bahkan wonten kitab khusus ingkang bahas fikih nikah nggih
judul utawi pembahasan tema agenge sami. Nanging rincian-rincian detail-detail masalah niku mengke langkung gamblang malih menawi pembahasan niku levele langkung inggil lan saklajengipun. Salah setunggilipun bab ingkang dereng mlebet wonten mriki niki contone wonten hukum kaitanipun adl. Nggih, adl. Adl niku napa? Adlun niku artine wali yang menghalang-halangi putri ataupun istilahipun wanita yang di bawah tanggung jawab perwaliannya untuk menikah. Niku wonten pembahasan hukum adl tenggen fikih nanging wonten Abi Suja kala wingi dereng sempat terbahas. Mengke wonten melih pembahasan kaitanipun hukum masalah khitbah. Nah niki dereng dibahas nggih. Soale kala wingi menawi bab per bab niku kadang wonten singgungan sekedhik masalah khitbah nanging secara khusus dereng wonten. Khitbah niku nggih menika hukum terkait masalah lamaran. Ya niki kan biasane wontene niki sasi napa niki? Sasi Jumadil Awal nggih. Jumadil Ula niki pun mulai rame malih nikahan napa dereng? Kan gedung sepanjang diagem nikahan ta. Nah, prosesi awal pernikahan niku kan mesti diawali kalian apa? Kalian khitbah rumiyin. Khitbah rumiyin lamaran lajeng mengke sak sampune wonten akad nikah nembe mawon berkaitan terkait masalah napa niki? Berkaitan terkait masalah hukum-hukum setelah pernikahan. Nah, enjang menika dos pundi menawi bahas tafsir mawon nggih. Tafsir terkait ayat-ayat pernikahan. Nah niki mengke diurut sake Al-Baqarah niku wonten teng ayat pundi, terus mengke wontene teng An-Nisa, mengke wonten melih bab pembahasan keluarga wonten surat An-Nur. Mekaten mengke hukum-hukum ingkang perkawis terkait keluarga insyaallah kita bahas dari sisi tafsir. Nggih menika bahas ayat-ayat hukum terkait keluarga. Niki mulai sake surat Al-Baqarah rumiyin. Nggih. Surat Al-Baqarah niku mengke ayat keluarga, ayat ingkang kaitanipun pernikahan dan seterusnya niku dimulai sake ayat ke 221. Monggo ingkang beto mushaf menawi badhe nyimak saged bika ayat 221 surat Al-Baqarah. Nggih. Nah mengke kaitanipun tafsire niki dalem ngagem tafsir Ibnu Katsir mawon nggih. Tafsir Ibnu Katsir mungkin nek Jalalain nggih jane cekap nanging kathah pembahasan wonten Jalalain niku ngagem sudut pandang bahasa lah niki kadang nek nerangke tenggen majelis mekaten kirang cocok. Tapi nek tenggene santri nggih karena wonten i'rab, wonten balaghah ngoten niku teng Jalalain. Nggih, dimulai maos rumiyin ning wau pun tahsinan nggih dadi cekap niki dalem napa waos ingkang sampun bika saged nyimak mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Niki ayat ke 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat, wanita-wanita musyrik, nggih, hatta yu'min, sampai mereka wanita-wanita musyrikat tadi beriman. Nggih. Jadi dalam tafsir globalnya makna ayat ini mengharamkan nikah beda agama. Jelas nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Mboten nangsal menikah beda agama. Ini globale rumiyin mengke wonten keterangan lanjutan. Baik laki-laki atau kepada perempuan. Jadi artinya laki-lakinya muslim, wanitanya napa? Non muslim. Di sini disebutkannya dengan musyrikat umum, pokoknya pelaku kesyirikan secara umum. Ya namanya orang yang menyimpang dari jalan tauhid ya mesti dia syirik. Ya. Dan di sini konteksnya larangan bagi laki-laki. Konteksnya larangan bagi laki-laki. Janganlah kamu wahai laki-laki beriman menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh budak perempuan beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah. Ya, wanita musyrik meskipun mereka bikin kalian takjub, mungkin cantik, gitu, punya kedudukan, jabatan, hartanya banyak. Kalau orang sekarang kan nyari yang cantik, mandiri, ya, penyabar, apa melih, sugih, warisannya kathah. Apa boleh? Tapi ini non muslim. Ayo. Nah, di sini dibandingkannya sama apa? Budak wanita perempuan itu bahwa budak wanita muslimah itu lebih baik. Lebih baik. Namanya budak itu kan pandangan orang mesti kurang bagus lah. Strata sosialnya rendah kan ngoten. Kadang ya ndak terurus wong namanya budak. Budak itu kan seperti barang diperjualbelikan. Tapi di sini keimanan seorang budak jauh lebih baik daripada wanita musyrik meskipun apa? Meskipun punya kedudukan, meskipun bahasa walau a'jabatkum itu apa? Wis pokoknya bikin takjub. Apa sih yang bikin kita takjub sama seorang wanita? Pokoknya itu. Ya baik kecantikan, baik harta, macam-macam. Ya. Saya tuh jadi ingat dulu pernah punya teman, ini sedikit cerita. Punya teman orang Kalimantan. Beliau nikah itu 3 kali. Nikah yang pertama karena itu zaman jahiliyahnya, nikah sama wanita dari agama Hindu. Ya, ini teman ini ya muslim,
Tapi dulu jahiliyah kan belum ngerti ngaji lah istilahnya. Nah terus setelah beliau menikah dengan istri, sebetulnya cerita waktu menikah itu sempat sebetulnya istri itu mau masuk Islam, sudah masuk Islam gitu. Nah setelah masuk Islam kok dapati suaminya yo Islamnya Islam ratenanan gitu. Loh kok Islam yo ora tau salat, enggak taat gitulah. Akhirnya istrinya nih yo wong Islammu yo kayak gitu, ngapain saya juga meluk Islam. Akhirnya balik lagi ke agamanya. Nah, setelah itu karena dia balik ke agamanya gitu ya. Dia balik ke agamanya terus ya banyak yang ngomong tuh kan tapi kamu beda agama gini segala macam. Nah, terus tambah ngaji lagi. Akhirnya dicerai. Enggak boleh. Dalam Islam ini dalil ayatnya. Kalau terjadi pernikahan beda agama apalagi dengan agama yang memang bukan samawi, bukan turun dari langit. Nanti ada ahlul kitab akan kita bahas. Tapi kalau Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kebatinan, aliran ya kesirikan itu, nah itu masuk ke kategori ini. Ya, jadi sudah ayatnya gamblang jelas tidak boleh kamu lanjutin pernikahan ini. Haram dan pernikahannya dianggap batal. Ya, dianggap batal. Akhirnya dicerai. Sudah punya anak satu nomor. Setelah diceraikan, habis itu beliau mulai kenal ngaji, kemudian ada satu ustadz yang menawarkan ada jamaah ngaji saya itu punya anak perempuan. Ya. Kalau mau gimana nikah sama anak perempuan jamaah saya gitu. Ditawarin. Ya sedian ditawarin ustadz ya wis lah pokoknya manut aja gitu. Enggak apa-apa Ustadz itu. Ini duda ya statusnya. Nah, nikah dijodohkan sama masih lajang. Nah, setelah itu ya dilihat Masya Allah gitu, fisiknya menarik dan seterusnya, orang kaya juga gitu. Pertama jalani pernikahan sih sederhana biasa, maksudnya enggak ada problem. Sampai suatu saat itu teman saya ini memang suka olahraga angkat berat itu, gym. Nge-gym. Gym itu angkat barbel ngoten niku Pak nggih, nanti yang badannya mentekol itu. Nah, sampai ke situ masuk ke tempat gym. Ya, ada dia diantar sama istrinya itu pakai mobil gitu. Terus dia turun, istrinya turun juga, gantian nyetir gitu kan, istrinya mau pergi balik. Ada salah satu teman di gymnya itu ngelihat. Terus habis itu tanya, itu istri ya katanya, istrimu? Iya istriku. Loh, baru tahu kalau kamu nikahnya itu istrimu katanya. Loh kok kamu kenal ya? Iya itu biasa ini nongkrong malam-malam dugem. Kaget ya. Karena kadang teman itu masih kerjanya itu ninggal rumah berapa hari gitu loh. Wah subhanallah, akhirnya sampai ketika dikasih tahu sama temennya bla 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 itu ditanya betul. Dan benar memang sebetulnya istri keduanya itu aslinya tuh masih nakal gitu loh. Nah tapi karena bapaknya udah ngaji terus bapaknya maunya dinikahkan, dia itu nikah sama ini hanya sekedar untuk nyenengkan bapaknya. Wah sudah tidak jadi, dicerai. Wah, cerai. Nikah kedua cerai. Terus nikah ketiga ini subhanallah. Nah, di satu pesantren ya, itu ada istilahnya nikah masal Pak. Nah, nikah masal itu bagaimana? Jadi semua yang mau menikah diminta untuk ngumpulkan biodata. Suruh ngumpulkan biodata semuanya. Nanti dikumpulkan sama panitia, ada biodata laki-laki, ikhwan, ada biodata akhwat. Nah, setelah itu yaudah panitia bikin gatuk kayak gitu. Iki katanya cocoknya sama ini katanya sama ini gitu. Ya kan? Nah, karena memang sistemnya Masya Allah ketaatan kepada pimpinan itu kuat sekali.
Wis pokoknya saya nanti dapetnya kayak gimana, insya Allah yang ditentukan sama pimpinan itu yang terbaik gitu. Ya. Akhirnya betul nikahkan. Cuman ya sayang non sewu ini kalau dari standarisasi syar'i memang ada yang kurang. Karena enggak dita'arufkan dulu. Pokoknya cuman dikasih tahu nanti kalau sudah akad baru dikasih tahu istrimu itu yang mana. Ya nek namanya dikasih tahu, orang tuanya dikasih tahu, biodata garis besar dikasih tahu. Tapi orangnya yang mana belum lihat secara langsung gitu. Udah wis diakadke rame-rame masal itu kan. Pas sudah rampung foto bersama nikah masal yang akhwat. Mikir-mikir istri saya ini yang mana gitu. Pas sudah rampung baru ditemukan kan, udah disiapkan nanti di istilahnya itu buat malam pertama itu udah disiapkan ruangnya khusus masing-masing. Nah, barulah nanti ketemu di situ. Wah, ketemu. Oh, kaget dia kan. Wah, yo kok beda ya sama ekspektasinya. Wah, mikirin nanti mungkin dapat yang cantik, yang apa, ternyata biasa, sederhana. Dibanding sama dua istrinya yang sebelumnya masih cantikan yang sebelumnya. Waduh, di situ imannya ini diuji gitu loh. Wah. Ya, akhirnya disitulah beliau cerita itu waktu itu sama saya. Kalau boleh dibandingkan Ustadz itu dari 3 itu, sebetulnya yang paling luar biasa itu istri saya yang nomor pertama katanya. Udah orangnya cantik, baik. Wah, itu kalau betul itu saya sebetulnya kalau bukan karena masalah dia itu kemudian murtad lagi, balik ke agama itu, saya itu berat itu menceraikan gitu. Ya, tapi kalau mengingat ayat ini, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Nah, saya ingatkan waktu itu ya bagaimanapun ada hikmahnya, Pak. Ya, yang istri ketiga itu anak pesantren ya, santriwati. Ya, meskipun mungkin enggak begitu cantik tapi insya Allah akhlaknya lebih baik gitu. Ya, beliau cerita, saya memang enggak mungkiri Ustaz, yang nomor 3 ini memang baiklah, solehah itu. Tapi saya belum bisa cinta itu Ustaz, gimana kan? Nah, ini namanya ujian apa Pak? Iman itu kan, walau wala amatum mu'minatun khairun mim musyrikati walau ajabatkum. Nah, kita lanjut dulu nggih. Ceritanya sudah nggih? Nah, ini ceritanya sudah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan. Jadi ini khitabnya bukan kepada perempuan saja, tetapi lebih kuatnya lagi kepada wali. Ya. Dan ayat ini menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Itu kan yang menyelisihi pendapat nikah dengan wali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi nikah enggak pakai wali sah. Tapi ini menyelisihi jumhur ulama yang memiliki dalil lebih kuat. Dari sisi Al-Quran diantaranya ini, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan wahai kalian para wali, janganlah nikahkan siapa yang di bawah wilayah kalian. Kalau bapak berarti putrinya, kalau mbah berarti cucunya, kalau dia itu kakak atau saudara laki-laki berarti saudari perempuannya, kalau dia paman berarti ponakannya, dan seterusnya. Ini khitabnya kepada wali nikah. Ya, kalau memang boleh menikah tanpa wali, Allah tidak akan menyeru dalam hal ini kepada para wali, wala tungkihu. Ya, langsung saja kepada perempuan-perempuannya langsung wala tangkihnal musyrikin, bukan wala tungkihu. Dan sebelumnya wala tangkihul musyrikat sebelumnya.
Yang itu tujuannya laki-laki, karena kalau laki-laki nikah nggak butuh wali dari laki-laki. Ya. Yang sering juga itu dilematis itu kan kadang laki-laki pengen nikah sama seorang ahwat, dia udah cocok tapi keluarga nggak setuju, itu juga sering kasus nggih Pak nggih. Sering toh. Yang ikhwannya ini udah cocok sama ahwat. Ya. Ahwatnya anak pesantren tapi dari ekonomi yang kurang. Ya toh. Bapaknya priyayi, wis mosok oleh sing kaya ngono. Anaknya sudah seneng. Ya, bingung akhirnya dilematis kalau nikah dengan calon yang dia sudah sukai dan akhwatnya juga mau, nanti ribut sama orang tua. Tapi kalau enggak jadi sama itu, ngikut nurut sama orang tua, nanti nikah sama jodoh yang tidak disukai. Kalau begini kira-kira baiknya si ikhwan tadi bagaimana Pak? Ya, kawin sendiri atau bagaimana? Secara hukum syar'i boleh. Dia semuanya nikah wis, yang penting aku wis nikah syar'i sah. Perkara nanti orang tua nanti enggak setuju, nah itu urusan selanjutnya. Secara fikihnya sah pernikahan itu nanti. Karena memang laki-laki tidak mensyarati apa? Wali. Tapi secara kebijaksanaan dan hikmah butuh ditinjau. Maslahat madharatnya butuh ditimbang. Apakah nanti dia maksakan nikah tanpa melibatkan keluarga itu baik atau tidak? Tapi memang sekarang itu non sewu, prioritas yang semestinya dikedepankan oleh seseorang itu adalah keselamatan dunia akhirat. Kalau dengan wali itu mempersusah, ya, anaknya atau kerabatnya atau siapapun menikah itu menyebabkan madharat seperti terbukanya pintu maksiat, perzinahan, pacaran dan seterusnya, kenapa enggak dimudahkan? Jadi kalau bisa urusan nikah itu dimudahkan. Ya. Yang penting tadi yang datang kalau ini sebagai wali nggih, yang datang itu laki-laki yang soleh, genah, ya, tanggung jawab. Enggak harus punya pekerjaan, itu enggak jadi patokan sebetulnya. Punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Kalau dia itu soleh dan bertanggung jawab, udah otomatis kalau dia nanti itu menikah mesti akan berusaha bekerja, wong namanya bertanggung jawab. Sak rupa-rupane lah istilahnya, pekerjaan itu yang penting halal. Ya. Tapi kalau laki-laki enggak bertanggung jawab meskipun pas melamar itu punya pekerjaan, bisa jadi penghasilannya enggak dinafkahkan ke istri. Itu kasus banyak begitu. Ya, ibu-ibu konsultasi, Ustadz gimana, saya nggak pernah dinafkahi sama suami. Loh kok bisa lah suami jenengan bekerja nggak bekerja tapi uangnya nggak pernah sampai saya. Lah terus kemana duitnya? Ya kan? Nah, apalagi kalau dia bukan orang soleh, bukan ahli ibadah, nggak kenal masjid, nggak kenal sholat, duitnya lari kemana? Kira-kira ibu-ibu itu suami-suami yang begitu itu uangnya nanti lari kemana itu? Kalau nggak sampai ke keluarganya, ke istrinya, akhirnya ya semacam-macam. Kadang larinya ke togel, larinya ke khamr, waliyadzubillah, judi ya, judi dan segala macamnya. Atau ke, kalaupun bukan ke hal yang maksiat, ke satu hobi yang tidak ada manfaatnya. Satu hobi yang tidak ada manfaatnya. Untuk urusan hobinya wah ngeluarin duit jor-joran. Ya. Termasuk hobi jajan dan makan itu juga bisa jadi. Kuliner keluar jajan itu istri sama anaknya kelaparan di rumah. Ada yang begitu. Yang nongkrong, sukanya ngopi. Ya. Waliyadzubillah. Nah ini kembali kepada apa? Tanggung jawab. Dimudahkan kalau memang datang itu orang soleh,
dia bertanggung jawab, wis bismillah. Insya Allah kita tidak akan melepas ya wanita yang di bawah tanggung jawab kita itu kepada orang yang salah. Nah, jadi di sini wala tungkihul musyrikin, ini khitabnya kepada wali. Janganlah kalian nikahkan ya wanita yang jadi mahram dan jadi tanggung jawab pernikahannya atas kalian, jangan dinikahkan kepada orang musyrik. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'min. Ya, ini sama. Dibandingkannya dengan budak. Sungguh budak laki-laki beriman khairun min musyriki walau a'jabakum. Budak beriman laki-laki itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun mereka itu bikin kalian takjub. Wah, ini pejabat loh. Ini duitnya banyak. Ya, ini orangnya ganteng, tinggi. Macam-macam yang bikin kita takjub. Tapi Allah menggambarkan bahwa keimanan jauh lebih berharga. Kasus-kasus yang banyak terjadi, ya waliyadzubillah, kadang orang tua dalam kondisi susah, datang pengusaha kaya raya tapi non muslim, terus nembung anaknya, Pak, jenengan susah toh, nah, gampang nanti tak bantu, tapi anaknya jenengan, ya, kayak ono gini, ya sudah kalau begitu ya murtad akhirnya. Waliyadzubillah. Atau modus yang lain yang banyak saya dapati juga kasusnya, pacaran dulu. Pacaran antara akhwat muslimah dengan laki-laki non muslim. Habis itu waliyadzubillah sampai terjadi hubungan intim, hamil akhwatnya. Ayo mau ikut saya? Apa biarin kamu hamil nanggung malu begitu. Wah, itu seorang akhwat berat. Perempuan berat ya. Sebetulnya kesalahan awal kenapa kok pacaran sama laki-laki non muslim. Makanya bab hukum syariat itu seorang anak sebelum balik harusnya udah tuntas, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak kita sekarang karena zaman sekarang ini pacaran itu dianggap biasa. Itu termasuk prioritas yang disampaikan kepada anak-anak sebelum balik. Loh, sebelum balik anak laki atau anak perempuan harus ngerti kalau pacaran itu haram. Nggih. Jangan malahan orang tuane takok, "Le, wis duwe pacar urung?" "Oh, bolomu wis duwe pacar kuwi urung payu to," gitu. Ada orang tua gitu, anak perempuannya itu tidak pacaran malah khawatir. Ya Allah, iki genduk iki kok gek meh payu apa ora iki. Kok urung duwe pacar? Ada yang begitu. Malah le kono golek pacar kono lho. Malah ada yang begitu. Atau nduk kono lho golek pacar lho. Karena memang awam menganggap pacaran boleh. Haram pacaran itu secara syariat. Nggih. Karena awalnya kan ini kalau sudah sampai kasus seperti tadi ini dua masalah, dua problem. Pertama, tidak memahami hukum pacaran haram. Atau memahami tapi ngelanggar kan gitu. Yang kedua, tidak ngerti hukum menikah atau apa, jangankan pacaran, menikah saja dengan non muslim tidak boleh. Bagi wanita khususnya, bagi perempuan. Berarti kan gara-gara tidak paham dua hukum terjadilah kasus seperti tadi. Pacaran dulu, habis itu terjadi hubungan intim, hamil, nah udah ditekan di situ, dilematis. Ayo, kalau mau ikut tak nikahi, ikut saya tanggung jawab sama anak itu, tapi syaratnya kamu murtad. Ya, kan ada itu, ya enggak, mungkin kasusnya enggak sampai hamil, tapi
pacaran ya, sampai awalnya kalau nggak salah pernikahan. Ada yang begitu juga, kasus yang lain lagi ini, wah ini kurang ajar ini. Jadi datang melamar dalam kondisi non muslim, terus nanti walinya bilang, ya boleh kalau mau nikahin anak saya tapi kamu masuk Islam dulu. Nah, terus karena dia, ya Pak saya siap masuk Islam, syahadat. Sudah syahadat, habis itu nikah kan, nikahnya ya Islami. Penghulu datang, bahkan mungkin kalau disuruh ngapalkan qabil tu nikah haha ya dia siap. Setelah rampung berumah tangga mungkin nunggu sampai setahun atau punya anak gitu. Habis itu si laki-lakinya bilang, saya balik lagi ke agama saya. Kemarin saya nikah itu cuman saya masuk Islam itu cuman untuk tujuan nikah ini. Ayo mau bagaimana? Kalau kamu nggak mau ikut saya, kamu jadi janda. Anakmu siapa yang ngurus? Itu terjadi begitu. Kalau mau saya urus, saya ayo ikuti agama saya. Nah, wanita kadang di sini nek yang enggak, bukan yang betul-betul beriman, oleng goyang udah mikir kan, wah mosok saya harus ngurusi anak sendiri dan seterusnya. Ya sudah, ngikut suaminya yang kafir tadi. Dan kalau sudah seperti itu, walinya udah nggak bisa apa-apa, ya, karena udah dinikahkan dan seakan-akan ya sudah wis iki dikeke ke suaminya itu. Ini kasus seperti ini banyak, Pak. Jadi ada beberapa beberapa gambaran kasus ketika yang nikah itu laki-laki, kemudian dia itu masih non muslim, ya, jarang kemudian setelah itu istiqomah. Makanya kalau menikahkan jangan, ini sebelumnya non muslim terus gara-gara mau nikah itu riskan. Karena Islamnya itu benar-benar Islam atau benar karena gara-gara mau nikah kita nggak ngerti. Wong jangankan nikah sama orang non muslim, nikah sama orang muslim saja kan belum tentu langgeng toh rumah tangganya. Tapi kalau dinikahkan sama orang muslim, meskipun nggak langgeng rumah tangganya, tapi urusan akidah masih aman. Lah kalau dinikahkannya sama awalnya non muslim tadi, bisa mengancam urusan akidah. Kalau si perempuannya itu sudah kadung tresno, sudah wis pokoknya saya ndak mau pisah sama itu, repot, Pak. Yang dikorbankan habis itu apa? Akidah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi, kalau datang laki-laki yang dia masih basicnya non muslim, ya, kalau mau menikahi anaknya dikasih ujian dulu, wis kamu masuk Islam dulu, nikahnya nggak sekarang, nanti saya ngelihat dulu Islammu kayak gimana. Kalau sudah yakin bahwasannya dia Islamnya istiqomah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, itu wes santai gampang, saya insya Allah janji ini anak nggak tak nikahkan, ya, karena anak kita mungkin sudah oke juga mungkin gitu kan. Tapi kita kasih tahu, nak, kamu itu kalau selama itu belum betul-betul Islam jangan mau. Masalahnya akidah ini. Nah, diuji dulu sampai dilihat kira-kira Islamnya napa istiqomah 2 tahun, 3 tahun, berapalah terserah, dipantau. Oh, Masya Allah, Islamnya istiqomah. Nah, setelah baik sudah keislamannya baru boleh. Nah, nggak apa-apa sekarang waktunya nikah. Ada nggak potensi kemudian mengkhianati? Ya mungkin ada. Tapi setidaknya kita tidak disalahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecerobohan kita. Kita sudah betul-betul, ya. Dan yang terpenting ya penguatan ke anak kita. Artinya kalau itu nek nanti pokoknya tak wanti-wanti, nek ngatek itu orang balik sampai dia balik, ya wis pegat-pegat rapopo, nggak usah khawatir. Masalah anak, masalah nanti nikah, insya Allah banyak perjaka atau duda-duda muslim yang siap menggantikan, kan gitu ta. Nggak usah
wah tapi saya cinta, wah urusan cinta itu jangan sampai mengorbankan apa? Akidah. Jelas ini bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Nah, di sini ketika kita bahas nanti di tafsir, nggih, sini sebetulnya pengen saya membacakan Ibnu Katsirnya, tapi saya ringkaskan dulu. Kalau hari ini enggak cukup baca, berarti besok di pertemuan depan kita baca dulu tafsirnya, ringkas lah istilahnya, tidak kita jabarkan panjang. Yang penting makna ayatnya kita ngerti. Kalau kita baca nanti di tafsir, ternyata yang pertama tadi ini kan seakan-akan hukumnya sama, baik laki-laki muslim menikahi wanita kafir atau non muslim, atau wanita muslimah menikahi laki-laki kafir atau non muslim. Tapi sebetulnya nanti ada perbedaan hukum. Ya. Kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya yang kafir atau non muslim, itu hukumnya haram secara mutlak. Jadi enggak ada ketentuan. Ya, enggak ada ketentuan, enggak ada catatan, terus pokoknya haram secara mutlak, enggak boleh. Ya, kemarin kan marak dibahas apa hukum nikah beda agama, kan begitu. Ya, saya jelaskan ini, nikah beda agama, kalau laki-lakinya itu kafir, wanitanya muslimah, ini haram secara mutlak, enggak boleh. Nah, sedangkan kebalikan, kalau laki-lakinya muslim, kemudian wanitanya yang non muslim atau yang kafir, di situ ada rincian, tidak haram secara mutlak. Ada wanita-wanita kafir atau non muslim yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, wanitanya kafir. Ya, laki-lakinya muslim. Boleh nikah enggak? Boleh dengan catatan wanitanya ahlul kitab. Wanitanya apa? Ahlul kitab. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Maidah. Ya, tepatnya di ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan." Hari ini telah aku halalkan kepada kalian semua wahai kaum muslimin at-thayyibat, perkara-perkara yang baik, yang thayyib. Jadi kaedahnya itu kalau yang halal itu mesti thayyib. Kalau yang enggak thayyib itu mesti haram dalam syariat. Ada mesti dalil yang menjadikan perkara yang tidak thayyib itu jadi haram. Nah, contoh lah Ustaz, nek non sewu nggih, ini sudut pandang. Lah kalau rokok niku dos pundi Pak Ustaz? Kok ada yang mengharamkan? Emang apa rokok itu tidak thayyib? Lah terus dalilnya apa? Nah, dalilnya dimulai dari bungkus rokok dulu. Nah, ada tulisannya rokok membunuh. Itu berarti thayyib atau tidak thayyib? Tidak thayyib kan? Karena tidak thayyib mesti ada dalil yang menjadikan ini haram. Firman Allah, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu celupkan tanganmu kepada kebinasaan. Nah, ini dalil yang mengharamkan rokok seperti itu. Itu contoh. Jadi kaedahnya setiap yang halal itu mesti thayyib, karena di sini al yauma uhilla lakumut thayyibat. Di hari ini telah kami halalkan kepada kalian perkara-perkara yang thayyib. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Maka makanan sesembelihan dari ahlul kitab itu halal bagi kalian. Sebetulnya kalau dari sudut pandang ahlul kitab, ya, kalau kita bicara ahlul kitab Yahudi Nasrani yang memang mereka mengikuti kitabnya, ya, itu sebetulnya tidak masalah makanan mereka bagi kaum muslimin. Cuman masalahnya sekarang ahlul kitab sekarang ini bodoh juga gitu. Karena mereka bodoh, akhirnya nggak ngerti tata cara penyembelihan yang
syar'i. Kalau standarnya antara hukum di dalam Islam dan hukum di dalam ahlul kitab dalam bab penyembelihan itu sama. Bahwa hewan itu tidak boleh dimakan, tidak halal kecuali disembelih dengan tata cara yang benar. Tapi karena kemudian sekarang banyak juga ahlul kitab yang bodoh, jangankan ahlul kitab bodoh, kaum muslimin yang bodoh banyak juga. Makanya kemudian apa? Makan dari bangkai ayam, kan ada toh Pak yang begitu itu. Bangkai ayam loh dimakan kok. Dijual kadang itu. Waliyadzubillah. Ya, sembelihan belum syar'i. Ya, urat nadi, jalur nafas dan urat jalur makanan belum terputus. Ya. Tapi dimakan. Itu banyak seperti itu. Padahal itu kalau belum putus kemudian dia mati, nah, maka ayam ini jadi bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Setelah menjelaskan tentang keharaman makanannya ahlul kitab, dilanjutkan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Wawu di sini ataf kepada wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum. Sebagaimana makanannya ahlul kitab kami halalkan kepada kalian, maka wanita-wanita mukminah juga wanita-wanita ahlul kitab itu halal. Artinya halal untuk dinikahi. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai takhsis atau mukhassis. Ayatnya khusus. Ayat yang tadi umum. Ya, wahai laki-laki muslim tidak boleh nikahi wanita-wanita musyrik, umum. Dikhususkan kecuali ahlul kitab boleh. Ya. Ini sudut pandang menjelaskan keharaman nikah dengan wanita yang beda agama. Kalau beda agamanya itu ahlul kitab boleh. Tapi ada syarat-syarat yang di situ dibahas juga sama para ulama. Ada yang menambahkan syarat ini harus ahlul kitab yang asli, yang memang masih mengikuti Taurat dan Injil yang masih asli. Nah, kalau syaratnya gitu, nggak ada kayaknya zaman sekarang itu. Ya. Nah, kemudian juga disyarati bahwa seperti sahabat Umar bin Khattab boleh menikahi wanita ahlul kitab asalkan wanita muslimahnya sudah habis. Jadi sekentekan nggak ada stok, ya toh, mau nikah sama wanita muslimah nggak ada. Nah, itu umum, mau itu masih perawan atau janda, yang penting wanita muslimah sudah habis, baru boleh nikah dengan wanita ahlul kitab. Ini syarat yang ditetapkan sama Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang jangankan habis, yang belum dapat jatahnya banyak ya Bu. Ya. Apalagi kalau janda. Nah, makanya hampir-hampir kalau dengan syaratnya Umar bin Khattab ini nggak bisa dipraktekkan. Ya. Tapi itu syarat-syarat tadi belum disepakati oleh semua ulama. Ada yang wis yang penting ahlul kitab, dia menisbatkan diri kepada agama Yahudi atau Nasrani, boleh dinikahi. Ya. Nanti ada hukum khusus itu, masalah kalau pernikahannya itu dengan ahlul kitab, bagaimana syarat ketentuannya, bagaimana nanti kalau terjadi talak, ya, bagaimana itu semuanya ada iddahnya. Ya, hukum khusus terkait dengan nikah ahlul kitab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali ke ayat yang tadi kita baca, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu yaitu orang-orang musyrik baik laki-laki atau perempuan menyeru kalian kepada neraka. Iya, karena dengan kemusyrikannya dia akan membawa kita, meskipun ada ustadz itu nikah beda agama tapi perempuannya masih tetap Islam, laki-lakinya masih tetap kafir, itu gimana Ustaz? Nyatanya tidak terjadi kemurtatan. Pernah ada dengar ceritanya?
kalau nggak salah apa ya, artis apa ya. Dia wanitanya masih tetap, iya kalau nggak salah ada artis yang begitu. Wanitanya ini masih tetap yo ngaku Islam, jajane nggak tahu Islam yang kaya ngopo ning katanya tetap masih Islam, terus yang laki-lakinya yo tetap non muslim. Itu. Nggih. Nah, ternyata kemudian apa yang jadi masalah di sini bukan hanya nanti masalah murtad atau tidak murtad, tapi perilaku, sikap mesti akan terpengaruhi. Standarisasinya beda, halal haramnya beda. Nah, kalau halal haramnya beda, bagaimana jagani itu masalah itu? Nah, maka di sini disebut ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni. Sedangkan Allah menyeru kepada surganya dan pengampunan di sisinya dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wis kamu ndak apa-apa nikah sama sesama agamamu, yang muslim ya sama muslimah, ya yang muslimah ya sama muslim. Ya, tapi insya Allah itu dekat kepada ridhonya Allah, dekat kepada surganya Allah, dekat kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia agar mereka mau mengingat, mau berpikir, mau istilahnya apa namanya, mencermati apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari hukum. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ayat pertama yang kita bahas sebetulnya masih ketemu nanti dengan bab hukum, ketemu dengan bab fikih. Kalau kemarin cara belajarnya hukumnya A, B, C, D, syarat-syaratnya ini, ketentuannya begini. Kalau dari sini kita memulai dari dasar ayatnya dulu. Gitu. Kalau kemarin fikih itu sudah instan, tinggal lep kan gitu. Kalau ini kita belajar dalilnya, nanti hukum yang terkandung apa saja. Ya sebetulnya kalau masalah gampang-gampangan, gampang yang kemarin, lebih mudah. Langsung hukumnya A, B, syaratnya 1, 2, 3. Ya. Kalau dalil begini kita harus nyambungkan dengan ayat yang lain. Contohnya di sini disebutkan laki-laki nikah dengan wanita musyrik secara apa namanya, secara global ataupun pukul rata semua haram. Tidak disebutkan syarat ketentuan. Lah untuk tahu syarat ketentuannya enggak di ayat ini, harus buka di Al-Maidah. Nah itu kan ada belajarnya nggih Pak nggih. Kalau mau sekedar baca terjemah tok sa ayat ini mesti salah paham. Kan begitu. Itulah pentingnya kita merujuk kepada ulama. Kalau kita baca ayat ya harus buka tafsirnya. Nah enggak buka tafsirnya enggak ngerti makna ayat itu apa. Ini. Baik begitu nggih. Ini lanjut nanti bulan selanjutnya begini nggih. Kita sepakati ngajinya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga nggih. Ya barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Nggih terkait ini karena perzinahan berarti nggih. Itu ada perbedaan pendapat apakah menikahkan wanita dalam kondisi hamil di luar nikah itu sah atau tidak. Garis besarnya pendapat terbagi jadi dua, yang mengatakan sah dan tidak, yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah dalam hal ini madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Yang mengatakan tidak sah madhab Maliki dan Hambali. Jadi ya harus melahirkan dulu, ditunggu sampai melahirkan baru boleh nikah. Kalau belum melahirkan belum boleh dinikahkan. Ya. Karena nikahnya tidak sah dalam kondisi hamil. Kalau wanita yang cerai ya, dicerai ya, janda mati atau janda hidup karena suaminya meninggal atau karena perceraian, itu saja kan iddahnya kalau dia hamil harus nunggu lahir. Itu kiasnya begitu yang dari madhab Hambali dan
madhab Maliki. Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Hanafi berpendapat, loh itu bukan hamilnya bukan karena pernikahan yang sah dan nggak ada iddah gitu, ya karena nggak nikah yang nggak ada iddah. Iddah itu berlaku kalau ada pernikahan. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Ya sah-sah saja dinikahkan. Cuman kemudian terjadi perbedaan antara madhab Syafi'i dan Hanafi terkait siapa yang boleh menikahi. Nah kalau madhab Hanafi mensyarati yang boleh menikahi itu yang berzina dengannya. Paham ya? Karena setelah terjadi pernikahan kemungkinan besar akan terjadi hubungan intim. Padahal di dalam rahim wanita tadi ada bayi yang itu adalah air dari laki-laki lain. Dan ada hadis yang menyebutkan dilarang seorang laki-laki itu istilahnya itu menumpahkan air maninya di atas air mani laki-laki lain. Itu maksudnya di situ adalah jabang bayi yang sudah ada di rahimnya. Ini madhab Hanafi berdalil dengan hal tersebut, maka tidak boleh kalau dinikahkan kepada selainnya. Sedangkan madhab Syafi'i boleh. Bahkan kalau yang nikah itu bukan yang berzina dengannya boleh. Karena madhab Syafi'i berpendapat tentang dalil tadi itu sebetulnya adalah keharaman untuk dinikahkan dalam masa iddah ketika dia masih hamil belum melahirkan. Sedangkan ini tadi konteksnya adalah memang karena tidak pernikahan. Jadi kehamilan itu terjadi karena zina waliyadzubillah. Ini yang mayoritas dipegang oleh kiai-kiai di Indonesia. Makanya kalau terjadi non sewu sering terjadi kecelakaan ya, itu habis itu datangnya ke kiai minta dinikahke. Karena yang kendel nikah kan yang dari kiai-kiai yang berpendapat tadi madhab Syafi'i gitu. Jelas nggih? Ini nanti hukumnya juga berkembang. Berkaitan juga dengan hukum boleh tidak menghadiri walimahan. Nggih. Wah, Pak Ustadz niku wonten tangga wonten walimahan tapi niku kecelakaan riyen niku pripun? Ini juga nanti berdasarkan perselisihan yang ada tadi. Kalau menurut madhab Hambali itu bukan pernikahan yang sah, jadi nggak perlu datang walimahnya gitu. Hukum mendatanginya tidak sunnah. Bahkan kalau menurut madhab Hambali datangnya seseorang seperti menyepakati kemungkaran yang terjadi gitu. Itu menurut madhab Hambali. Tapi kita di konteks kemasyarakatan itu ya berat banget itu. Nek mboten nyang ngoten pripun? Ramai kan? Barakallahu fikum.